Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini dengan NPM 20019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari surveillance kesehatan masyarakat dengan topik bahasan sistem surveillance rumah sakit. Pada soal yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan contoh mengenai rumah sakit, surveillance rumah sakit, dan surveillance epidemiologi rumah sakit. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di sebagian wilayah pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan. Surveillance rumah sakit. Surveillance rumah sakit adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan yang kondisinya mempengaruhi terjadinya peningkatan dan perubahan penyakit pada masalah-masalah kesehatan. Surveillance epidemiologi rumah sakit. Surveillance epidemiologi rumah sakit adalah suatu rangkaian proses pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis yang berkesinambungan dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data kesehatan dalam upaya untuk menguraikan dan memantau suatu peristiwa kesehatan. Contohnya pelaporan surveillance epidemiologi rawat inap. Pada soal yang kedua yaitu menjelaskan contoh dari kriteria surveillance epidemiologi. Yang pertama ada kelengkapan laporan. Sebagai salah satu indikator kinerja surveillance yang paling sering digunakan baik di tingkat nasional maupun di kabupaten atau kota, bahkan juga digunakan pada indikator kinerja surveillance di unit-unit pelayanan dan di masyarakat sebagai laporan kelurahan, desa, atau kelompok-kelompok masyarakat. Kelengkapan laporan merupakan metode pengukuran kinerja yang paling sederhana, dan jika dirumuskan dengan tepat dan memberikan dukungan pengukuran kinerja surveillance yang tepat dan dapat memberikan manfaat untuk pengidentifikasian adanya permasalahan, kinerja surveillance lebih fokus dan tepat waktu. Yang kedua yaitu ketetapan laporan. Ketetapan waktu laporan merupakan indikator kinerja kedua yang paling sering digunakan. Ketetapan waktu laporan adalah tersedianya data surveillance pada unit yang memanfaatkan data tersebut pada waktu dan saat data dipergunakan. Kinerja program. Pada surveillance berbasis data masyarakat, kinerja indikator surveillance sering digunakan estimasi jumlah kasus yang ada di masyarakat, baik berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan hasil surveillance sebelumnya atau hasil surveillance di tempat lain. Pada soal yang ketiga yaitu contoh dan tujuan dari surveillance epidemiologi. Yang pertama, mengetahui dan melengkapi gambaran epidemiologi rumah sakit dari suatu penyakit untuk menentukan prioritas penyakit, baik untuk pengobatan maupun pemberantasannya. Mengidentifikasi terjadinya wabah KLB di rumah sakit untuk menilai dan memantau pelaksanaan program pemberantasan penyakit menular dan program-program kesehatan lainnya. Contohnya, penemuan baru dari penyakit menular semakin bertambahnya dan sulit diatasi pengobatannya, misalkan HIV/AIDS, SARS, flu burung, dan lain-lain. Untuk mengetahui jangkauan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sarana kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, dan upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wabah pelayanan kesehatan atau health service. Pada soal yang terakhir yaitu mengemukakan dan menjelaskan mengenai langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama ada pengumpulan data. Jenis data surveillance kesehatan dapat berupa data kesakitan, kematian, faktor risiko di rumah sakit. Pengumpulan data dapat diperoleh sebagai sumber antara lain individu, fasilitas pelayanan kesehatan, unit statistik, demografi, dan sebagainya. Yang kedua ada pengelolaan data. Sebelum data diolah dilakukan pembersihan, koreksi, dan cek ulang. Selanjutnya data diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, ahli bentuk, transform, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang.
Yang ketiga ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif dan atau analitik untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Yang keempat, diseminasi informasi. Diseminasi informasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang memudahkan akses. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.